Hi guys, and welcome back to my channel. Terakhir kali aku udah bahas mengenai portofolio isi Jogja jurusan seni teater. And this time I wanna help you guys bagi yang berminat daftar PPKB UI. Nah, jadi di video ini aku bakal bahas pertama apa itu PPKB UI, kemudian informasi-informasi yang perlu kalian tahu mengenai PPKB UI, kemudian aku bakal fokus membahas esainya. Jadi struktur esainya bagaimana, dan tips penulisan esainya seperti apa. But first, let me introduce myself again. Namaku Agnia Zanjabila, biasa dipanggil Zen. Aku mahasiswa ilmu filsafat di Universitas Indonesia, and I'm currently in my second semester. Dan ini ada bukti aku keterima di PPKB UI. So yeah, let's just get right into it. Pertama, apa sih PPKB UI itu? Prestasi dan pemerataan kesempatan belajar UI adalah jalur mandiri UI yang menggunakan nilai rapor, esai, dan sertifikat prestasi. Dan sertifikat prestasi ini tuh sebenarnya nggak wajib jika kalian belum punya. Tapi kalau punya, cantumin. Nah, jalur PPKB ini tuh cukup eksklusif gitu ya, karena yang bisa daftar itu cuma siswa-siswi dari SMA yang telah diundang oleh UI atau telah mengajukan undangan ke UI untuk mendaftar PPKB. Jadi nggak sembarangan orang bisa daftar PPKB kayak SNBT itu kan hampir semuanya bisa gitu kan, terus SIMAK juga. Nah, PPKBU ini pun juga nggak semua anak kelas 12 bisa daftar gitu, karena biasanya sekolah itu dikasih kuota oleh UI. Nah, di tahun aku daftar, sekolah aku itu mendapatkan sekitar 20 atau 30 orang gitu kuotanya. Nah, tentang informasi kayak kuota ini, terus alur pendaftarannya bagaimana, kalian cukup tanyakan ke guru kalian saja. Selain itu, PPKBUI juga memiliki dua jalur. Pertama, jalur reguler, dan kedua, non-reguler. Nah, bedanya apa sih? Pertama, kalau reguler, nanti kalau kalian keterima, biaya per semester kalian biasalah menggunakan sistem UKT, kalian ngisi form, dan UI akan menetapkan UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi kalian. Dan reguler ini biasanya kuotanya lebih sedikit yang keterima. Sedangkan kalau non-reguler, UKT kalian bakal seragam dengan penerima non-reguler PPKB lainnya. Jadi kayak udah ditetapin nama UI, lo harus bayar segini gitu. Terus untuk kuotanya biasanya lebih banyak dibandingkan reguler. Kalau aku daftar jalur reguler dan waktu itu bisa dilihat tahu di website PPKB UI, yang daftar berapa orang dan nanti kuotanya yang keterima berapa orang. Waktu itu aku ngeliat yang daftar filsafat itu ada 17 orang dan yang bakal keterima nanti itu ada 5 orang gitu kuotanya. Jadi kayak wah, deg-degan sekali. Kemudian dalam jalur PPKB ini kalian cuma bisa daftar satu program studi saja di jenjang S1, D3 atau D4. Jadi ya nggak kayak SIMAK UI yang bisa borong sampai 6 jurusan. But I think this is a great chance for you guys to show how passionate you are to study in that specific major. Jadi tuh kalian kayak bisa, oh gue harus meyakinkan UI dengan esai yang bagus kalau gue tuh sepengen itu untuk masuk jurusan itu. Nah, terakhir for your information, nilai rapotnya itu nggak ada minimal, rata-ratanya harus berapa. So I really encourage you guys to just try, se-insecure apapun kalian dengan nilai kalian, karena waktu itu aku daftar kayak, nilai aku tuh kayak biasa banget, kayak no. Tapi akhirnya aku coba aja untuk daftar, karena aku ngerasa, oh aku bisa nih untuk nulis esainya gitu, aku harus bagusin di esainya. So yeah, that's the information you should know tentang PPKBUI. Sekarang kita langsung masuk aja ke esainya. Nah, pertama, esai ini kalian tulis tangan. Di kertas folio pakai pulpen. Tapi ya kalian ketik aja dulu esainya gimana, terus nanti tinggal disalin ulang kalau udah fix. Kemudian esainya jangan terlalu panjang. Cukup 1 halaman kertas folio, maksimal banget 2 halaman. Aku waktu itu nulis 1,5 halaman. Karena kalian harus menulis esai ini dengan singkat, jelas, padat. Bukan kayak chat putus atau minta penjelasan. Oke, kita langsung masuk saja ke strukturnya. Nah, pertama itu adalah pernyataan, jadi it goes something like this. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memilih program studi ilmu filsafat pada Universitas Indonesia melalui jalur PPKBUI S1 reguler tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian isinya. Nah, ini penting. Isi dari esai itu adalah jawaban dari 4 pertanyaan. Pertama, mengapa kalian memilih program studi yang kalian inginkan? Kedua, mengapa kalian milih UI? Ketiga, apa kontribusi kalian selama menjadi mahasiswa aktif di UI? Keempat,
apa yang ingin dicapai setelah lulus atau karir yang kalian ingin jalani nanti di masa depan. Kuatkan esai kalian, ayo. Nah, itu untuk isi esai PPKB UI. Nah, setelah kalian nulis isinya, kalian tulis penutupnya. And it goes something like this, kayak demikian surat pernyataan ini saya tulis beserta alasan mengapa saya antusias memilih program studi ilmu filsafat bla 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 bla. Baca aja sendiri. Nah, keempat, terakhir, tanda tangan. Oke, sekarang aku bakal breakdown tiap pertanyaan yang perlu kalian jawab di esainya. Aku bakal kasih penjelasan, aku bakal kasih contohnya, tahun kemarin aku tulis seperti apa, dan sekalian tipsnya juga. Oke, first question. Mengapa kalian memilih program studi yang kalian inginkan? Seperti esai, pada umumnya kalian harus memulai dengan hook. Suatu kalimat pertama yang catchy dan kayak bikin pembacanya tuh penasaran gitu, pengen baca lagi. Oke, as you guys can see, aku memulai paragraf pertama dengan sebuah keresahan gitu. Melisankan sebuah opini terhadap suatu fenomena sosial dengan kritis, terstruktur, dan objektif menjadi hal yang menantang bagi saya. Nah, di situ aku ceritain kalau misal aku tuh kesulitan untuk melisankan opini, maka dari itu aku mengubah krisis moral masyarakat yang aku lihat menjadi karya sastra. Kemudian aku juga tunjukkan kalau misal aku tuh senantiasa bertanya terhadap hal-hal yang mendasar di dunia ini. Tuh misalnya, apakah moral itu subjektif? Dan bagaimana sesuatu bisa dikatakan baik atau buruk? Karena filsafat is all about asking. Jadi aku ingin menunjukkan kalau misal kayak aku tuh worth it gitu untuk masuk filsafat. Jadi aku mulai paragraf pertama dengan latar belakang mengapa aku kepikiran masuk filsafat gitu. Dan kalian pokoknya tulis aja apa yang memotivasi kalian, apa yang membuat kalian antusias untuk belajar ilmu tersebut. Tell them why you really want to study that major, tapi jangan information dump, jangan TMI. Yang gak penting gak usah dicantumin. Nah, kemudian di paragraf kedua aku straight to the point ngasih tahu kenapa aku mau belajar filsafat, yaitu kayak mau mempelajari makna kehidupan dengan berpikir logis melalui diskusi, blablabla. Nah, tapi aku tekankan di esai ini tujuan utama aku, yaitu menulis sebuah karya sastra yang mengangkat ilmu filsafat. Nah, itu untuk pertanyaan pertama, kenapa kalian memilih jurusan itu? Sekarang aku lanjut aja nih ke pertanyaan kedua, mengapa kalian milih UI? Satu hal yang perlu kalian ingat adalah UI udah tahu harga diri mereka seperti apa. They know they are a world-class university, they're basically number one in Indonesia. Jadi kalian gak usah menjilat, gak usah jelasin dari awal betapa hebatnya UI, betapa kerennya visi misi mereka, jelasin dari awal 9 dari UI, gak usah. Tapi yang kalian boleh lakukan adalah mengkorelasikan visi misi UI dengan visi misi kalian sendiri. Atau mungkin korelasikan dengan 9 dari UI, atau moto UI, atau terserah apapun itu. Jadi kalian gak usah terlalu membangga-banggakan kayak UI number one, UI itu peringkat ini di QS World ini. Terus kayak semuanya dijelasin gitu. Straight to the point aja kenapa kalian milih UI. Nah, kalau di essay aku, ini adalah alasan kenapa aku milih UI. Pertama, UI itu menawarkan jurusan yang sangat terbatas di Indonesia, yaitu ilmu filsafat. Jarang banget PTN yang ada ilmu filsafat. Kemudian, aku selaraskan visi misi aku dengan visi misi fakultas impian aku, yaitu FIB. Itu tentang yang kayak berpengetahuan budaya lokal dan internasional, intelektual dan beretika. Itu adalah visi misi dari FIB. And that is it untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kenapa memilih UI. So far, kalau misal kalian ada yang bingung, kalian tanyain aku aja dari comment section, atau kalian bisa DM IG aku. Nah, sekarang kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Apa yang kalian lakukan selama kalian menjadi mahasiswa aktif di UI? Nah, ini kalian kasih tahu aja kalian mau ada kontribusi apa yang akademik maupun non-akademik ke UI, kayak ikut lomba yang mewakilkan UI misalnya, atau ikut organisasi, atau apapun itu, yang penting ada benefitnya juga bagi UI. Nah, di paragraf keempat esai aku sekaligus jawab yang kontribusi apa selama di UI dan karir aku ke depannya mau gimana. Nah, ini aku tuliskan suatu kontribusi yang unik, yaitu mengunggah konten keseharian saya alias jadi YouTuber. Terus kayak mengedukasi sedikit demi sedikit ilmu filsafat kepada masyarakat luas. Itu kan ada kontribusinya kan ya kepada UI. Kalau misal aku tuh belajar filsafat itu bermanfaat
Dan aku belajar filsafat yang bermanfaat itu di UI. Ya ini sesuaikan aja dengan tujuan kalian, mau ngapain aja nanti di UI. Nah itu aja untuk pertanyaan ketiga, kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan yang keempat. Apa yang kalian ingin lakukan setelah lulus? Atau karir yang kalian ingin capai? And of course, you guys need to have a dream. Kalian harus punya tujuan yang jelas. Kalian ceritakan kalian mau jadi apa, mau melakukan apa, kalian ingin menggunakan ilmu yang telah kalian pelajari untuk apa. Dan mungkin ya, bakal lebih bagus esainya kalau misal kalian mention ada kontribusi kalian kepada masyarakat di masa depan nanti gitu. Well, of course, nanti di masa depan in I don't know what way, pasti kita berkontribusikan pada masyarakat. Tapi ya untuk lebih meyakinkan aja. Kayak apakah kalian mau bisnis makanan sehat atau bangun panti asuhan, terserah. Tapi ya sesuaikan saja dengan impian kalian masing-masing. Be authentic, be passionate. Dan aku pengen ngasih contoh. Nah, kalau di esai aku, itu kan aku pengen menggunakan platform media sosial untuk mengedukasikan ilmu filsafat. Jadi ya aku tulisnya agar masyarakat dapat merasakan amanat dari belajar filsafat. Okay, so that is the breakdown of each question. Aku masih pengen ngasih kalian beberapa tips. Tapi nih aku kasih lihat kayak my whole essay, kayak hasil akhir esai aku kayak gimana. Kalian boleh baca-baca untuk referensi, tapi jangan ngejiplak. Kalau ngejiplak aku doain kalian gak keterima. Oke, kita masuk ke tipsnya. Nah, pertama, aku mungkin udah mention ini berkali-kali, hindari information dump atau TMI. Singkat, jelas, padat, nggak usah bertele-tele. Jadi kalian harus pandai bermain kata. Gimana caranya aku bisa muatin semua tujuan aku, semua motivasi aku di dalam esai yang kurang dari 2 halaman. Nah, sekarang tips yang kedua. Kalian di sini bukan untuk menonjolkan prestasi kalian. Oke, kalian punya bakat, kalian punya potensi, kalian punya value diri yang kayak wah gitu. Tapi ya, this is not the platform to show what you got. Kalian tuh di esai ini bukan menceritakan kalian tuh punya soft skill ini, hard skill itu, kalian bisa ini, bisa itu, berprestasi setengah mati. Tapi kalau misal tujuan kalian kenapa mau masuk UI, kenapa mau ambil jurusan itu lemah di esai yang kalian tulis itu ya percuma. Nah, tapi kalau misal kalian mau ngasih tahu kalian punya suatu bakat yang mungkin UI tertarik untuk mengetahui, kalian bisa jelaskan itu secara implisit. Nah, ini aku kasih contoh di esai aku. Karena itu, krisis moral masyarakat mulai dari bullying, rasisme, hingga korupsi saya tuliskan menjadi karya sastra seperti puisi dan cerpen. Itu secara tidak langsung memberitahu kalau misal aku tuh bisa menulis karya sastra, cerpen, dan puisi. Tanpa aku harus menyatakan kalau misal saya bisa menulis cerpen dan puisi. Kemudian contoh kedua, selain itu, saya ingin mengasah kemampuan berargumen agar mampu mengikuti berbagai lomba debat dan pidato baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Itu secara implisit juga menyatakan bahwa aku tuh bisa bahasa Inggris. Again, aku nggak perlu menyatakan bahwa saya bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. So ya, kalian pandai bermain kata aja, tapi tips dari aku sih seperti itu ya. Mungkin untuk menyatakan secara eksplisit gitu beberapa bakat yang kalian punya, maybe it's okay. Tapi again, kalian di sini bukan untuk menonjolkan kemampuan kalian, melainkan tujuan kalian. Tips yang ketiga yaitu kalian perhatikan penulisan dan konsultasi ke guru bahasa Indonesia kalian. Nah, first of all, kalian pastikan menggunakan bahasa yang formal di esai yang kalian tulis. Nah, kita kan sebagai siswa mungkin nggak terlalu menguasai KBBI kan, jadi menurut aku akan sangat membantu jika kalian konsultasi ke guru bahasa Indonesia kalian, karena guru bahasa Indonesia kalian bisa ngelihat mana kalimat yang ambigu, mana kalimat yang tidak, terus habis itu kosakatanya apakah sesuai dengan KBBI atau tidak gitu, kayak it will really help. Nah, tips yang keempat, kalian diemin dulu esai kalian selama beberapa hari. Nah, maksudnya kalian nggak usah baca esai itu selama mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, kemudian kalian balik lagi baca setelah beberapa hari itu. Biasanya kalian akan sadar, oh ternyata di sini tuh jelek, oh di sini tuh ternyata kurang. Kayaknya ini kalimatnya kurang nyambung gitu. Biasanya seperti itu. Tips yang kelima, yang terakhir, yaitu proofread. Kalian minta tolong orang terpercaya kalian untuk membaca esai kalian dengan maksud mengetahui apakah esai yang kalian tulis masuk akal atau enggak. Kayak gimana kalau misal
esai itu dibaca oleh orang lain? Apakah mereka bisa mengerti tujuan kita bagaimana? Atau apakah mereka menganggap tujuan kita tuh cukup kuat atau enggak gitu? Ya kalian tetap terbuka aja sih terhadap kritik, tapi jangan sampai mudah tergoyahkan dengan segala saran gitu ya. Sejauh ini kalau misalnya kalian ada yang bingung, feel free to ask in the comment section, atau kalian bisa DM Instagram aku. And kalau misalnya kalian butuh membaca ulang materi dari video ini, I have a medium.com article about PPKBUI, so make sure to check it out. So yeah, that's it for the video. Thank you so much for watching. Semoga video ini dapat membantu kalian dan semoga seluruh rangkaian pendaftaran PPKB kalian lancar dan kalian keterima. Amin. Have a great day and thank you so much for watching. Bye-bye.